Cuk. Kalau iya, kalau ibu Kristen. Oh gitu. Iya iya, berarti rame lah dalam keluarga itu. Banyak hari rayanya berarti ya. Iya bang, betul bang. Usia berapa sekarang saudara Reza? 26 tahun bang. Oh sudah bisa, udah remaja dewasa ya. Sudah bisa menentukan sikap di dalam memilih agama. Nah ini ada hal menarik saudara, terkait dengan agama Islam dan juga agama Kristen. Ini harus kita perbincangkan. Kenapa? Karena dua agama ini kan agama syiar. Maksudnya agama yang diajarkan kepada orang lain. Kristen diminta kemudian di dalam Bible, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius itu diperintahkan, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu di Matius 28. Artinya kami umat Islam ini harus siap kemudian menerima ajakan dari saudara-saudara Kristen untuk murtad. Tetapi sebelum itu terjadi, kami harus tahu betul apakah Kristen ini adalah jalan kebenaran atau tidak, kan gitu ya. Begitu juga Islam. Islam itu di dalam Al-Quran diminta untuk disampaikan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi sampaikanlah Islam itu kepada seluruh manusia. Disampaikan aja, bukan dijadikan menjadi Islam, tapi cukup disampaikan. Setelah tersampaikan, biarkan orang itu memilih antara mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tidak ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, gak ada. Berbeda dengan di Kristen. Makanya Islam itu lurus aja dalam menyampaikan, itu lurus, tidak perlu berpura-pura merubah terjemahan Al-Quran seperti Bible bunyinya, enggak. Memanggil Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya orang Kristen, enggak. Islam hanya disampaikan, sampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sudah saya torehkan dalam Al-Quran. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Jadi tidak ada perintah jadikanlah. Nah, ketika Islam menyuruh itu, saudara mendengarkan, tinggal Anda terima atau tidak. Kalau Anda terima berarti Anda Muslim, berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Anda tolak berarti Anda kafir. Apa itu? Menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau Kristen yang datang membawa pengabaran, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku, maka kami mengatakan tunggu dulu, buktikan dulu sisi kebenarannya. Nah, sedangkan di dalam Kristen ini dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Artinya ada sosok yang digelari Kristus, ia mengajarkan orang Kristen untuk tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam surat beliau Paulus ini di Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Artinya anak Tuhan ya Tuhan, anak sapi ya sapi, anak kambing ya kambing, anak kucing ya kucing, anak manusia ya manusia, anak Tuhan ya Tuhan. Ngeri Bang, itu bang. boleh bertanya bang, motong pembicaraan. Iya boleh, silakan. Ini temanya apa bang, yang abang bahas? Kristen itu adalah Mesias. Kristen itu adalah Mesias. Iya. Berdasarkan ya silakan. Ini secara teos apa seluruh yang percaya? Seluruh yang percaya. Seluruh orang Kristen. Mereka Dasarnya semua dari mana? 1 Yohanes 2 nomor 20. Bahkan kalau Anda melihat nih di dalam Wahyu 3 nomor 21, Anda akan duduk setara dengan pencipta langit dan bumi. Abang penetiknya belajar dari mana bang? Bang Juma untuk mentafsirkan Baik. ayat tersebut. Oke. Ketika kita berbicara mengenai hermeneutika,
atau masuk ke sub exegesis. Tidak ada lagi yang perlu ditafsirkan di Bible itu. Kenapa? Karena tidak ada kaidah penafsiran dengan sub ilmu, disiplin ilmu. Tidak ada. Disiplin ilmu apa? Kan cuma tafsir. Artinya, kalau kita menafsir Bible adalah lebih absah kalau kita mentafsirkan atau memahaminya berdasarkan uraian yang tertulis di Bible itu sendiri. Jangan liar. Kan begitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara Mesias, berdasarkan Bible sendiri, Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan. Kristen adalah orang yang diurapi. Berarti Kristen adalah Mesias. 1 Yohanes 2 nomor 20. Kalian Kristen adalah orang-orang yang diurapi. Berarti kalian adalah Mesias. Lebih jauh lagi yang membuat saya ngeri di Kristen itu, Bang. Di Wahyu 3 nomor 21. Kristen akan duduk di atas tahta nanti di surga, di mana tahta itu duduk bersama dengan Bapa untuk, bahkan dikatakan untuk menghakimi. Artinya, kenapa Kristen tidak menjadi hamba Tuhan? Karena Kristen, Bang. Iya, silakan. Ada yang menarik dari statement Bang Zuma mengatakan bahwasanya Kristen adalah Mesias. Yeah. Itu saya mau tanya, itu tipologi, sekedar tipologi apa sekedar karena dari yang saya tahu dan saya cari tahu dari beberapa sumber, Iya. ada doktrin yang seperti ini juga, kayak kurang lebih bahwasanya karena kita orang percaya, saya orang percaya, jadi hidupnya tuh to be like Christ, hidup seperti Kristus yang melayani segala macam yang dijelaskan. Mungkin Bang Juma lebih juga tahu soal itu. Makanya saya tanya, apakah ini secara tipologi ya, atau sekedar benar-benar mutlak dari bahasa aslinya juga, dari Yunani tersebut? Karena saya untuk menafsirkan itu juga harus melihat perikop dan konteks, Bang. Oke, tetapi di luar daripada itu, taruhlah kita nggak usah bergelut dalam rangkaian kemudian apa yang Anda sampaikan. Boleh nggak tunjukkan kepada saya Kristen itu menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi itu, teori prakteknya di mana? Apa yang bisa kami lihat? Seperti Yesus misalnya kan ya, ketika Yesus itu menghambakan diri kepada Tuhannya, beliau melaksanakan rangkaian-rangkaian berdasarkan terhadap dalil yang ada di dalam pengajaran Tanak, seperti sujud, bersunat, puasa, apalagi sabat, apalagi berdoa semalam-malaman, apalagi tidak menduakan Elohim dengan hakikat apapun selain daripada Elohim itu sendiri. Itu Yesus menghambakan diri. Dan itu diurai kemudian di dalam Bible, Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Berarti dalam prinsipnya Yesus hamba Tuhan, dan karakteristik daripada penghambaan kepada Tuhan Yesus praktekkan. Kristen, no, Kristen tidak praktekkan apa yang Yesus praktekkan. Artinya Kristen ini benar-benar merasa diri mereka orang merdeka, orang yang tidak lagi menjadi hamba Tuhan, tetapi dia adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Kristen jauh lebih hebat. Dia mengatakan mereka adalah pewaris daripada Tuhan. Ya, setahu saya nih, ada dua kelompok makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, tidak mau dianggap hamba: iblis dan Kristen. Oh enggak, salah Bang Suma. Kami hari Minggu beribadah. Oh, siapa yang merintahkan Anda melakukan prosesi seperti itu? Dasarnya di mana? Siapa yang mengajarkan kalian menghambakan diri kepada Kristus? Dasarnya di mana? Siapa yang mengajarkan kalian ke gereja, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, Natalan? Yang ngajarin siapa? Nggak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen tidak lagi tunduk kepada aturan Tuhan. Kristen tunduk kepada aturan mereka sendiri.
ya dalam teologi Kristen bahwasanya pengelompokan dalam kitab ya Taurat untuk Bani Israel. Jadi kalau dibawa untuk ke umat perjanjian baru atau kita yang disebut Israel secara rohani ya bang ya, hukumnya beda lagi bang. Tidak pada menggunakan Taurat tapi sudah tergenapi oleh Yesus. Nah itu dia. Ada di bumi. Nah itu dia. Ini yang dipermasalahkan. Jadi kurasa tidak perlu apakah Anda secara tipologi atau Anda menggunakan kemudian eksegesis atau hermeneutika, nggak perlu. Praktiknya yang kita lihat. Anda sendiri mengatakan kami tidak hidup lagi. Nah, artinya Anda menanggalkan kemudian teori prosesi penghambaan kepada pencipta yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Oh ya? Emang kenapa pengikutmu? Mereka mendengarkan suaraku lalu mengikuti aku. Berarti bukan cuma teori dong. Kami anak-anak Tuhan, kami adalah hidup secara Kristus, kami harus sama seperti Kristus hidup, penuh kasih. Tapi praktiknya kan tidak sama. Di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Nah Kristen gimana dong? Enggak. Justru kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita hari ini, Saudara Reza, yang kita lihat pada diri Yesus itu dia adalah seorang Muslim yang taat, bukan seorang Kristen. Karena Yesus itu hamba Tuhan, sedangkan Kristen bukan hamba Tuhan. Coba, prosesi apa di dalam kekristenan ini yang mencerminkan bahwa Kristen tunduk berserah diri kepada Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Coba Anda pilah-pilah apa ibadah Anda. Parameter Bang Zuma bilang gitu dari mana bang? Maksudnya praktek di lapangan yang seperti apa? Yang abang maksud apakah seperti ketika Yesus hidup pada zaman itu dengan budaya yang terikat dan dia lahir dari keluarga Yahudi, otomatis dia harus mengikuti adat istiadat budaya pada saat itu. Betul, harus, wajib. Tetap katanya juga pengikut. Katanya pengikut. Pada saat itu juga saya lupa ayatnya di mana ya. Dia sempat juga ditanya gitu kan. Memang kalau secara ditanya dalil atau ayatnya, apakah diwajibkan dan tidak untuk mengikuti hukum Taurat, memang tidak diwajibkan juga untuk tidak diikutin, tapi juga tidak diwajibkan juga untuk mengikuti. Yang penting dari esensinya adalah apakah itu berguna bagimu, apakah itu baik bagimu, bukan apa yang haram, apa yang kamu makan, bukan apa yang kamu ini, melainkan itu mungkin kutipan dari Paulus. Mungkin Bang Juma nggak percaya dengan bahwasannya Paulus. Betul, itu Paulus punya merek. Betul. Jadi sunat tuh nggak hanya sekedar fisik lagi, tapi sunat hati gitu kan. Oke. Kalau hanya gimana? Kalau parameter Bang Juma bilang harus mengikuti seperti apa yang Yesus menggenapi hukum Taurat, harusnya jangan setengah-setengah juga. Tidak hanya bicara sunat, tidak hanya bicara soal persepuluhan dan sebagainya. Karena juga di dalam Islam juga kan nggak ada perintah sunat juga kan di Quran. Kata siapa? Coba Bang tunjukkan satu dalil di Quran ada perintah. An-Nahl ayat 123. Perintahnya sangat jelas itu. Dan ikutilah ajaran millah. Anda paham millah, Brit millah? Brit millah dalam tradisi Yudaisme itu apa? Brit itu perjanjian, millah itu sunat. Brit millah artinya perjanjian sunat. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Itu jelas perintahnya kok. Cuman saudara-saudara Kristen mencari kata sunat di dalamnya. Lah sunat itu kan bahasa kita. Sama seperti Ismail, Yishmail, Ishak, Zakaria masuk ke dalam Al-Quran, Zakaria. Musa masuk ke dalam Al-Quran, Musa. Abraham, Ibrahim masuk ke dalam Al-Quran. Millah masuk ke dalam Al-Quran. Brit millah, coba Anda cari nanti di tradisi pengajaran kajian-kajian literasi Yahudi. Brit millah itu perjanjian sunat kulub. Al-Quran mengatakan ikutilah ajaran millah Abraham, sunatnya Abraham. Itu perintah bang. Tapi kami tidak mengikuti kemudian sunatnya orang Yahudi. Yang kami ikuti adalah kakeknya Nabi Muhammad,
Nabi Abraham alaihissalam. Itu perintah. Nah, terus yang perlu saudara pahami di sini adalah adanya pesan Yesus yang sangat kuat untuk waspada kepada Kristen. Ini yang sangat kuat. Dan ini kalau Anda menggunakan akal di dalam mengkaji pesan-pesan Yesus dalam Bible, saya rasa Anda malu menjadi seorang Kristen. Kenapa, Bung? Nih saya sampaikan pada Anda, nanti Anda tanggapi. Di dalam pesan Yesus ketika beliau berbicara secara pribadi kepada murid-muridnya, Matius 24, murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Ditanya nih sama gurunya, sama muridnya, "Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Ini tanda-tanda kedatangan Yesus maksudnya setelah dia terangkat ke langit. Apa kata Yesus? "Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Langit kuasa-kuasanya berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit kemudian berguncang. Akan nampak aku tanda sebagai tanda anak manusia di tengah langit." Matius 24 nomor 27. Matius berapa, Bang? Matius 27, Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Itu tanda kedatanganku, wahai muridku. Nomor 23-nya, "Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya." 24-nya, "Sebab Mesias-Mesias palsu atau Kristus-Kristus palsu atau Yesus-Yesus palsu dan nabi-nabinya, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga," murid-muridnya maksudnya. "Camkanlah," Yesus ulang, "aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya." Nah, di situ titik poinnya. Makanya kami tidak percaya kepada Kristen. Karena pesan Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku, sebab aku nanti datang. Silakan. Jadi ini ya, Bang, maksud bahwasanya akan malu menjadi Kristen karena Iya, betul. Di samping itu Kristen juga diusir oleh Yesus. Silakan. boleh saja Abang berspekulasi demikian dengan yang Abang tafsirkan. Bahwasanya ini adalah konteksnya kan tentang nabi palsu dan orang mengklaim dirinya Mesias. Memang pada masa itu banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Yesus, banyak ngaku sebagai Mesias. Termasuk Paulus. Termasuk Paulus. Paulus tidak pernah mengaku dia Mesias, Bang. Kisah Para Rasul 9:22, 1 Korintus 11 nomor 1, Filipi 3 nomor 1. Itu Paulus mengaku Kristus. Coba Anda buka salah satunya di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Paulus mengaku Kristus, tapi lembaga Anda, Lembaga Bible Indonesia, menyisipkan nama Yesus masuk di situ. Dan Kristen semuanya sesuai dengan tema saya, Kristen semuanya adalah Mesias. Berarti bukan hanya Paulus yang mengaku Mesias, Kristen semuanya adalah Mesias. Yesus anak Tuhan, Kristen ikut-ikutan jadi anak Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat berapa, Bang? 22. 22. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya dia adalah Mesias. Yang dia maksud adalah Yesus, Bang. Tidak ada nama Yesus di situ. Itu sisipan Lembaga Bible Indonesia. Anda cari original teksnya, atau Anda cari supaya Anda bisa melihat di dalam Alkitab Sabda paralel tahun 1984. Bahasa Yunaninya sih. Tidak ada kemudian kata Yesus di situ. Berarti yang dimaksud Kristus adalah Paulus. Bible Indonesia menyisipkan kemudian nama Yesus di sana. Kalau di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Di dalam yang saya katakan tadi, Kristen itu semua adalah Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, di situ bukan Kristus yang disebutkan, Krisma. Kenapa mengatakan Krisma? Karena jamak, semua Kristen.
itu adalah Kristus. Kalau Anda mengatakan, apa dasar Anda mengatakan ya? Buktinya Kristen anak-anak Tuhan. Yesus juga adalah anak-anak Tuhan. Dan Yesus dan Kristen ini ya adalah juru selamat manusia. Kalau Kristen datang mengajarkan ajaran Kristen, siapa yang menerima selamat? Berarti Kristen juru selamat. Konsep keselamatan di Kristen tidak sesederhana itu, Bang. Saya tahu. Saya ngerti. Jadi kalau Abang mengklaim kalau masuk Kristen udah pasti mudah selamat dan sebagainya, saya kurang setuju. Tapi Paulus mengatakan itu. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kan sederhana. Nah, Iya. kalau tidak seperti itu, Bung, syarat yang kedua apa untuk selamat di Kristen? Setelah mengatakan Yesus itu Tuhan, syarat kedua apa? Yang Anda katakan berat. Yang paling berat itu bukan berbicara, berkhotbah dan berteori atau sekedar mengucapkan ayat-ayat kita, Bang, tapi melainkan menghidupi kehendak dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau selama sudah dia perhatikan, dia contohkan. Dia siapa Ya, yang Yesus Anda itu maksud? Yesus sebagai role model. Yesus. Oke. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus menginginkan Bani Israel untuk menjadi Kristen. Kalau Yesus datang, dia tidak kan pada saat itu ya, kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai juru selamat? Karena dalam gambaran mereka pada saat itu, juru selamat itu seperti Daud, seperti Yakub yang gagah dan membawa perang secara fisik, Bang, bukan secara rohani. Oleh karena itu banyak yang kecewa karena dia datang tidak seperti yang mereka ekspektasikan pada saat itu. Nah, Yesus ditolak oleh Bani Israel, mayoritas ya, dari Yahudi dan sebagainya macam karena ekspektasi mereka yang terlalu tinggi. Ternyata Yesus datang tidak membawa peperangan tapi perdamaian. Yang seperti hukum-hukum kasih yang saya bilang tadi, Bang, yang di perjanjian baru untuk umat perjanjian baru. Nah, jadi kan keselamatan pada saat itu hanya untuk Bani Israel. Hukum-hukumnya di Bani Israel, tapi kedatangan Yesus untuk seluruh manusia, bukan golongan Kristen saja, bukan golongan dari orang percaya saja, bagi yang bisa percaya sama dia. Nah, kalau Abang tanya soal ayatnya, saya lupa ya, Bang, karena saya jujur ya, saya sudah lama juga tidak baca Alkitab. Sudah lama juga tidak ini. Cuman saya masih ingat beberapa. Maksud saya gini, Anda mengatakan tidak semudah itu mendapatkan keselamatan di Kristen. Saya katakan cukup dengan mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan, selamat menurut Paulus. Nah, apakah ada yang sulit? Ada, Bang. Apa Kalau itu? gitu kok, karena kalau Abang menyimpulkan dengan sederhana itu akan kontradiksi dengan ayat selanjutnya yang Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu, itu juga ada di Roma. Ya, terus apa syarat keselamatan yang diajarkan oleh Yesus itu apa? Tidak hanya percaya kepada dia dibaptis kan sesuai amanat agung juga, itu salah satu bentuk dari simbolis bahwasanya kamu percaya sama dia. Kedua, lahir baru, Bang. Ketiga, yang lahir baru ini yang berat. Karena pada dasarnya untuk meninggalkan sisi kemanusiaan kita yang sudah kodratnya manusiawi ya, yang tabiatnya berdosa banget, itu nggak mudah untuk menjaga diri kita dari kekudusan. Salah satunya kayak saya bilang tadi, melayani perasaan Tuhan. Contohnya seperti apa? Kalau kita disenggol, kalau kita dibenci sama orang, kan secara manusiawi kita pengen balas gitu kan. Tapi ini harus tahan, kayak ampuni seperti apa yang Yesus lakukan. Itu semua agama ajarkan itu, Bang, kalau yang itu. Bahkan orang yang tidak beragama pun lakukan itu. Sekarang pola yang diajarkan Yesus untuk hidup kekal itu tidak ada satupun menjadi Kristen. Kalau Anda lihat nih di Bible, semua yang tinta merah Anda susun dari A sampai Z perkataan Yesus, tidak ada satupun yang bisa menghantarkan manusia menjadi Kristen untuk menjadi selamat. Jadi orang menjadi Kristen untuk selamat itu harus ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Beda. Bagian juga di dalam Alkitab juga tidak disebutkan bahwasanya siapa yang menjadi Kristen akan selamat masuk surga, Bang. Tidak, Bang. Ya, terus Yesus mengatakan apa? Syarat untuk masuk surga apa menurut Yesus? Yesus bahkan menjelaskan secara tidak gamblang melalui perumpamaan kambing dan domba.
Ya, Dia betul. tidak bilang itu Kristen dan itu golongan Katolik Kristen atau golongan sebelah atau siapapun, tapi dia bilang kambing dan domba. Kenapa menggunakan diksi kambing dan domba? Karena siapapun yang melakukan kehendak dia disebut domba. Itu orang-orang yang melakukan dia mau, entah dia di luar Nah, agama sekarang Kristen ya. ada nggak kehendak Yesus agar percaya kepada Paulus? Tidak ada. Tidak ya. ada. Secara mulut Yesus berkata kamu harus percaya kepada Paulus, tidak ada, Bang. Tapi perintah untuk jangan percaya kepada Paulus ada. Tidak ada, Bang. Sebut nama Ada. Paulus di situ. Ya, tapi kalau kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, jangan kamu percaya. Itu sudah perintah. Itu perintah. Paulus, iya, karena Abang bilang tadi bahwasanya bahasa asli itu dari bahasa Yunaninya nggak menyebutkan nama Yesus. Saya juga nggak punya cukup data atau nggak ada prepare juga persiapan untuk ngebuka kitab sabda ya untuk bahasa aslinya untuk melihat. Bisa Abang tunjukkan, Bang? Nanti setelah ini Anda buka aja. Nanti Anda buka aja setelah ini. Yang pasti Yesusnya melarang murid-muridnya ikut Paulus. Itu kesimpulannya. Di Matius 24 nomor 23 kata Yesus nih. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, setelah Paulus datang ke muridnya, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Kan jelas itu. Jangan kamu percaya. Karena Bang Juma juga belum mau menunjukkan teks asli dari bahasa Yunani itu yang Abang bilang nggak ada menyebut nama Yesus. Jadi saya nggak mau masuk ke dalam itu, Bang, untuk membahas itu karena belum ada. Bukan, itu bukan kisah para rasul yang kumaksud. Itu Matius 24 nomor 23. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku tetapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Iya. Kan perintahnya jangan percaya. Konteksnya pada akhir zaman kan banyak orang mengaku. Abang bisa baca Pintar. kayak gitu juga. Ya, konteksnya akhir zaman. Berarti, betul. Masuk berarti. kemukiman. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus yang asli datang pada abad pertama, akhir zamannya kapan? Lihat dari buahnya, Bang. Orang yang mengaku dirinya Mesias itu bisa kita lihat dari buahnya kata Yesus. Iya, apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu ada di mana? Di Hindu, di Buddha, di Islam. Enggak, maksud saya buah-buahnya itu di mana? Kristen. Di Kristen. Berarti kalau ada di Kristen, sorry, kalau ada di Kristen buah itu, apanya yang harus ditebang? Iya, gini, Bang, kan banyak. Batangnya, siapa batangnya? Ya Paulus. Orang-orang mengklaim dirinya bahwasanya dia orang, bahkan dia bisa nyebut dia nabi sekalipun atau dia menyebut dia sebagai Yesus sekalipun. Kalau dia ngomong tentang bijak tentang Tuhan dan sebagainya, tapi kalau buahnya tidak sesuai, karena saya percaya orang yang bertuhan tuh kelihatan dari perbuatannya, dia pasti baik gitu. Kalau orang yang bertuhan ya, bertuhan secara teori bukan hanya bertuhan secara praktek bukan secara teori. Sekarang buah dari nabi palsu itu apa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat. Bang, dari perbuatan kita nggak bisa tolak ukur dari mulutnya, Bang. Yesus yang mengatakan itu, kok Anda yang merubah? Yang mana yang jadi hebat ini, Anda atau Yesus? Yesus berbicara perbuatan, Bang. Betul, perbuatan. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, Anda pikir itu mimpi? Itu perbuatan. Iya, dia menyebut terus? nama Yesus secara lisan, tapi yang Yesus cerca apa? Abang baca ayatnya sepenuhnya. Saya baca itu. Para pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendakku. Kehendak Bapa, bukan kehendakku. Jangan Anda pelintir. Kehendak Bapa. Ya, kehendak. Kehendak Bapa. Kan? Kehendak Bapa itu tertulis di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Salah. Siapa nabi yang menerima kehendak Bapa di Perjanjian Baru? Nabi mana? Seperti saya bilang, hukum Taurat untuk Bani Israel, Bang, bukan untuk Perjanjian Baru. Berarti Tuhan tidak pernah berfirman kepada Perjanjian Baru. Karena firman sudah menjadi manusia dari Yesus. Nah, firman menjadi manusia. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Firman menjadi manusia. Alam semesta ini, apa yang jadi alam semesta? Bukan firman. Ya,
pada awalnya kan pada mulanya firman. Firman itu Nah iya, berarti pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu kemudian menjadi alam semesta. Coba Anda baca Matius Iya. 4 nomor 4. Manusia, Iya. kata Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap Melainkan firman dari yang keluar firman dari Tuhan. Nah, berarti kita ini juga pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Paulus di Roma. Nah, Ya, Paulus lagi. turun ke dunia. Jangan dulu ke Jadi- Paulus kan, karena perintah Paulusnya Ayat jangan itu kau nyambung, percaya. Bang. Kita nggak bisa Nggak ny- sepegal. Ayat itu melekat. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Ketika Anda mencampur adukan ajaran Yesus dengan ajaran orang yang justru dilarang diikuti, maka Anda akan menjadi Kristen sejati. Ya itu kan spekulasi Abang. Makanya saya bilang tunjukkan Bukan datanya. spekulasi saya. Sekarang Tunjukkan begini, datanya di kawan. mana ayat itu tidak menunjukkan nama Yesus sebagai Theos. Sekarang begini. Anda bukan ke situ. Coba Anda lihat di dalam Matius 24. Masa seorang Kristiani tidak paham Bibelnya sendiri? Kan lucu. Matius 24 nomor 23. Nasihat Yesus nih kepada Bani Israel muridnya. Anda kan bukan Bani Israel. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Sekarang Anda menyajikan ajaran orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, ya pasti ditolak lah. Iya. Benang merahnya kan Abang mengatakan bahwasanya percaya dalam ayat itu bukan Yesus yang disebut namanya, tapi merujuk kepada Paulus. Makanya saya bilang, Abang tunjukkan bahasa aslinya Oke, di mana saya nama tunjukkan. Yesus tidak Baik. disebutkan. Karena Oke, kalau gitu saya buka gimana di saya sini. bisa percaya dengan statement Abang gitu kan? Ya Kalau- Yesus aja kamu tidak percaya, apalagi saya. Kalau Abang tunjukkan ayat Baik. itu dengan bahasa Yunaninya, Oke. tidak ada kata Yesus di situ, mungkin saya bisa sepakat Oke. dengan Abang gitu loh. Jangan sepakat dulu, belajar dulu. Harus belajar. Itu Abang tunjukkan biar saya belajar juga. Oke, ini kisah para rasul 22 ya. Di sini ada kata Mesias. Tunggu saya besarkan dulu ya, Dek. Tunggu ya. Lebih besar lagi biar supaya enak dilihat. Nah, kamu kecil jadinya kan. Tapi gimana ya? Tunggu. Agak blur Bang. Ya, oke. Saya tunjukkan. Demi dirimu, aku tunjukkan. Nih. Ini kisah para rasul 9 nomor 2. 9:22. Oke. Ini kamu baca ini bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus di sini kan? Iya, iya. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Nih, Yesus nih. Yesus adalah Mesias. Kita klik kata Yesus ini. Bismillah. Apa? Yesus enggak? Autos. Yesus enggak itu? 3778 kita kembalikan. Nih. 3778. Yesus 3778. Jadi artinya gini. Akan tetapi, tuh, Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini tambahan. Dia membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Itu yang betul. Karena dia membuktikan dia yang membingungkan di sana adalah Paulus. Yang melakukan mukjizat di sana adalah Paulus. Sehingga dia membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Yesus ini tambahan. Tuh. Ini 3778 kita klik. Strike muncul Autos 378. Apa artinya? Inilah. Ini atau inilah. Inilah atau inilah. Nah, coba kita buktikan. Karena ia membuktikan bahwa inilah Mesias. Inilah siapa? Dirinya. Begitu, saudara. Makanya Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana yang disesatkan? Ya Kristen, Anda. Tunggu.
Saya belajar bang, saya bukan sarjana teologi, tapi saya tidak punya misi untuk cari titel atau mencari duit. Saya betul-betul mengutui Bible saya itu ada kurang lebih 30 Bible saya. Lebih malah, ada 40-an yang saya pelajari. Buat yang komen, bukan saya menolak kebenaran, tidak. Saya justru harus kritis untuk bertanya. Karena kalau cuma sekedar percaya tanpa pengetahuan itu sama saja goblok. Makanya saya bertanya sama Bang Juma kan, saya juga pengen belajar. Saya naik di sini juga belajar Bang. Karena saya hidup dalam lingkungan multikultural kan, seperti yang saya bilang. Iya, saya ngerti aura belajar, aura ingin belajarnya itu ada. Saya paham. Iya, jadi nggak hanya sekedar Bang Juma ngomong doang tanpa saya harus cari tahu juga dan bertanya lebih dalam. Iya. Kayak ibarat kata saya cuma didoktrin doang nih sama Bang Juma nih gitu kan. Iya, Tapi betul. karena Abang lihat datanya, Abang lihat ini, jadi saya mulai nih. Logika saya mulai jalan gitu. Iya, karena gini saudara, kami umat Islam, sorry ya saya bawa keislaman saya. Di dalam Al-Quran kami jelas dikatakan wa isqala Isa bin Maryam wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku ini sesungguhnya adalah rasul yang diutus hanya untuk Bani Israel. Dan itu ternyata di Matius 15:24 juga begitu adanya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Sehingga ketika Yesus mengajar, murid-muridnya itu Bani Israel tok, nggak ada yang lain. Sehingga murid gimana? Maaf motong ya, kan saya sedang menjalani hubungan sama yang beda agama, dia dari Islam gitu kan. Jadi saya juga perjalanan untuk mencari tahu, bukan sekedar karena saya mau masuk Islam karena dia gitu kan. Pada dasarnya pada awal saya SMA juga saya udah kritis tentang kristologi dalam Yesus itu sendiri. Ada banyak hal yang bikin saya kurang rampung dalam pikiran saya. Tapi saya tidak punya cukup fasilitas untuk menemukan itu, belajar itu. Dari tante saya, dia kan guru ngaji ya, cuman penjelasannya kurang memuaskan gitu kan. Hingga pada akhirnya seiring waktu saya selalu pacarannya sama yang beda keyakinan Bang gitu kan. Memang rencana kami tuh mau ke hubungannya serius, cuman kan orang tuanya udah kasih peringatan juga, kalau kamu serius segala macam mau login, kamu harus belajar Islam dulu gitu loh, segala macam. Makanya saya datang bukan bermaksud mau konter abang tuh karena mau ngetes atau apa, enggak, tapi benar-benar mau belajar juga Bang ya, kayak gitu. Iya. Oke. Ya, jadi kalau di Islam itu legowo menerima Yesus itu. Kami punya Yesus di Islam, Isa Al-Masih itu manusia suci. Manusia suci terkemuka di dunia, di akhirat, tidak dihinakan. Dan satu kemenangan bagi kami umat Islam, ketika Nabi Isa itu dimanapun berada dia selalu dimuliakan. Al-Quran surah Maryam ayat 22, 23 dan seterusnya. Nabi yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah manusia suci yang senantiasa diberkati oleh Allah dimanapun berada. Dan saya sebagai apologet nih, dai apologet. Artinya saya mengatakan diri saya sebagai dai apologet karena saya berkecimpung di dunia diskusi lintas agama. Apologet itu artinya pembela Islam. Nah, saya kaji Bible. Rupa-rupanya Yesus itu berpesan dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ini saya tidak temukan di Kristen, maaf nih. Tidak ada tanda-tanda di Kristen itu memuliakan Yesus. Tetapi Kristen justru membuat hal yang lebih daripada memuliakan. Apa itu? Jatuhnya kepada penghinaan. Contoh. Prabowo itu presiden kita. Dan wakilnya siapa namanya? Itu adalah wakilnya. Kota Makassar ini bagian daripada Indonesia. Ketika wakilnya turun dari bandara, lalu kemudian ada spanduk yang bertuliskan selamat datang Presiden 01 Indonesia. Padahal acaranya ini hanya untuk wakil. Siapa namanya? Wakil presiden kita? Gibran. Gibran ini wakil, tapi diseru dengan spanduk
orang teriak-teriak yel-yel, presiden, presiden. Itu penghinaan, itu bukan menghargai. Karena jelas-jelas dia wakil, tapi diseru dengan panggilan Tuhan. Makanya Yesus memberikan ultimatum, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, dari buahnya kamu dapat melihat dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik? Begitu sebaliknya, dapatkah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Dari buahnya. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Kehendak Bapa ya kembali ke hukum Taurat. Jangan ke perjanjian baru, karena itu tidak ada. Tuhan Bapa berfirman kepada Lukas nggak pernah, kepada Markus tak pernah, kepada Injil tidak pernah. Catatan-catatan mereka hanyalah mencatat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, tapi bukan firman langsung dari langit yang mereka catat. Begitu juga Paulus. Maka tolak ukurnya kemudian memuliakan. Saya baca Al-Quran itu tidak ada sejak dia dilahirkan, bahkan ibunya pun dimuliakan. Tidak pernah sedikit pun dalam Al-Quran itu menghinakan Nabi Isa atau Yesus. Sedangkan di Bible saudara, lahirnya sudah di kandang binatang. Apakah itu memuliakan? Kemudian dia mati secara terkutuk. Sebelum mati diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Tidak selesai sampai situ penghinaannya. Dikatakan apa? Terkutuk. Sedangkan Bung, kalau kita belajar nih, salib itu baik di Islam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 ataupun di dalam Ulangan 21 nomor 22 23, salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Elohim. Berarti Kristen mendudukkan Yesus sebagai oknum yang dikutuk oleh Elohim. Apa iya? Nah, diperparah lagi dengan surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu penghinaan atau memuliakan? Itu penghinaan. Karena Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan dikutuk, tapi dikasihi. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya jangan dikutuk dong. Harus dimuliakan. Nah, kemuliaan itu ternyata hanya ada di Islam. Kenapa kami ada di sini? Karena kami ingin menghalau orang-orang yang mengatakan Yesus anak Maria itu adalah oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kami ingin mengajarkan memuliakan beliau. Terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Itu Bang. Dan kami umat Islam, kelebihannya dari Kristen itu apa? Ketika sebenarnya Yesus itu Tuhan. Misalnya nih, Yesus benar-benar Tuhan. Ketika Yesus datang dalam Yohanes 8:42, apa kata Yesus? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, jadi polanya adalah ucapan-ucapan Yesus yang akan menjadi hakim. Islam, Anda dan saya dihakimi oleh Yesus. Misalnya nih, Yesus benar-benar adalah Tuhan. Kami dihadapkan dengan Yesus. Bang Suma, kenapa Anda tidak menuhankan saya? Yang membela saya di sana siapa? Bapak Tuhannya Yesus. Apa kata Tuhannya Yesus, bapaknya Yesus? Yesus, dia tidak menyembahmu, tetapi dia menyembah aku, bapakmu. Udah, kamu diam aja. Karena menurut Yesus harus sesuai dengan ucapan Yesus ketika dia ngajar. Hidup kekal itu, Yohanes 17:3, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, engkau. Ya kami mengenal yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar, nggak ada yang lain. Kami mendudukkan itu.
sehingga yang membela kami adalah bapaknya Yesus. Kamu kenapa tidak nyembah aku? 2, jawaban saya, karena kamu mengatakan yang menjadi tolak ukur penghakimanmu adalah ucapanmu. Ada nggak kamu perintahkan menyembah dirimu? Nggak ada. Yang kamu ajarkan adalah hidup kekal itu mengenal engkau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Bahkan kesaksianmu di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kamu bersaksi bahwa kamu utusan Bapa, dan saya beriman kamu adalah Rasulullah, kamu utusan Allah, kamu Rasul Allah. Salahkah aku? Iya juga ya, kata Yesus. Padahal posisinya saat itu adalah Tuhan, adalah Tuhan. Nah, artinya Tuhan pun dia, menurut konsep Kristen, Bang Suma tetap selamat karena 2 yang membela. Yesus sendiri membela saya. Tidak mungkin Yesus bohong. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau pengutus? Utusan. Berarti dia harus membela saya dong. Gak mungkin dia berdusta kalau dia Tuhan. Yang kedua, bapaknya. Dia Suma itu setiap malam menyembahku, Bapakmu. Aku kan lebih tinggi daripada kamu, Yesus. Dia sudah benar nyembah aku, udah selamat. Nah sekarang, kalau dia Rasul, benar-benar murni Rasul, hanya Mesias tok, bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan aja saya selamat, Bung, sebagai Muslim. Apalagi dia hanya Rasul. Wah, itu iman saya, selamat lagi. Sebaliknya giliran Anda dipanggil, kalau dia Tuhan, oh, Anda benar karena Anda telah menuhankan dia. Tapi permasalahannya Anda terpenjara dengan kalimat Yohanes 12:4, 2:48 tadi. Penghakimannya sesuai dengan ya. Sempat menjadi suatu keresahan saya, Bang, kayak mikir secara logika emang sulit diterima ya, karena pada dasarnya konsep Tritunggal juga tidak ada dalam Alkitab kan. Ya. Tapi bagaimana bisa bapak-bapak gereja pada saat itu mengkanonkan suatu Alkitab dan mengkukuhkan suatu teologi yang tentang keselamatan, termasuk tentang kristologi tadi itu ya, tentang kepribadian Yesus bersama 2 pribadi, Bapa sama Roh Kudus, hingga menjadi satu Tuhan dalam satu kesatuan, 3 pribadi dalam satu Tuhan. Kayak pada saat itu kayak logika saya agak sulit menerima karena Tritunggal juga secara alkitabiah nggak ada gitu kan. Cuma karena saya kurang ilmu untuk ngebantah statement dari dosen saya pada saat itu. Waktu itu saya pernah jujur saya ambil jurusan teologi ya, sampai semester 3 saja. Karena secara pribadi saya sudah ngeberontak nggak mau jadi pendeta kan. Cuma saya dipaksa sama ibu saya gitu. Padahal bapak saya ngebebasin saya untuk memeluk agama apa saja gitu. Tapi kalau ibu saya agak otoriter, lebih mendominan di keluarga. Jadi karena saya kurang cukup ilmu ngebantah itu, tapi logika saya tetap menyangkali kayak, tapi kan nggak ada konsep Tritunggal di kitab. Itu kan cuma suatu analogi yang dipaksakan, atau bisa dikatakan cocokologi lah bahasa kasarnya. Kok jadi karena sekarang juga saya baru main TikTok, Bang, baru tahu Bang Juma. Saya nggak tahu yang lain karena Bang Juma ini cukup viral kan, sering muncul di algoritma TikTok. Jadi ya udah, kebetulan live kan pagi ini kan saya berangkat kerja jam 10 ya, belum, jadi scroll lihat live ini saya naik dulu. Nggak tahu-taunya malah dinaikin sama Bang Juma kan. Jadi mungkin kesempatan gitu untuk bertanya tentang hal yang nggak sempat saya bisa dapat di sana gitu. Iya. Ada satu dalil, Bung, yang saya mau poinnya langsung, Bang. Iya, silakan. Iya, poin saya tanpa bertele-tele lagi, karena apa yang sudah saya tanyakan sudah Abang jawab juga semuanya, sudah saya tampung juga di pikiran saya. Syarat-syarat untuk masuk Islam tuh selain syahadat apa saja, Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, syahadat itu adalah pintu utama. Artinya hati nih, bukan di mulut, tapi di hati, di pikiran. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu mau melihat. Jadi syarat masuk Islam itu mempersaksikan, mengikrarkan, benar-benar berikrar. Setelah kita berikrar tiada Tuhan selain Allah, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa hanya ada Allah.
Saya lagi senang, saya lagi susah, sakit, sehat, miskin, kaya, tetap hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Jadi persaksian kita itu harus betul-betul. Nah, syarat kedua setelah mempersaksikan itu adalah berakal. Karena manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, intelijensi. Dia memiliki kecerdasan. Yang kedua, manusia itu punya kehendak bebas, free will. Bisa dia murtad, bisa menjadi muslim yang taat, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Yang ketiga ini yang bahaya nih. Kita makhluk yang selalu diuji. Setelah kita diuji, maka ada 2 pilihan. Setelah ada 2 pilihan, kita tentukan 2 pilihan, kita mengakal-akali pilihan kita sendiri. Yang 3 tadi ini. Ini yang parah nih ketika diuji. Misalnya Adinda ini, adik ini masuk Islam. Pasti ujian banyak. Pada saat diuji ada 2 pilihan. Kembali ke Kristen atau tetap di Islam. Karena manusia ini cerdas. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, ketika Anda bersyahadat, maka Anda harus menggunakan akal sehat untuk menapaki keislaman itu. Itu syaratnya. Di Islam itu ikra, hanya akal, membaca. Itu syarat masuk Islam. Ya. Setelah itu yang abang jelaskan, saya mau tanya, hadis itu wajib dibaca nggak bang? Selain Quran. Iya, jadi gini, Adik Reza. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah di atas muka bumi ini. Karena kita tidak akan pernah bisa melihat Allah, bertemu langsung dengan Allah, melihat dan berbicara. Maka dia mengutus wakilnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, pengutusan beliau adalah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dialah yang punya hak dan punya potensi untuk menjelaskan tentang apa yang kehendaki oleh Allah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku utus engkau dengan Al-Quranku supaya engkau menjelaskan isi Quranku kepada seluruh umat manusia. Nah, isi Quran inilah yang dijabarkan Rasulullah, dan penjabarannya itu disebut hadits. Apakah wajib? Kalau berbicara mengenai ibadah, wajib. Karena kenapa? Misalnya gini, bagaimana caranya kita mendirikan sholat? Perintahnya dalam Al-Quran, sholatlah kamu. Tapi kita tidak diajarkan rangkaiannya seperti apa. Maka Rasulullah sebagai wakil yang mendapatkan ilham, beliau yang menjabarkan, ini tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku takbir, aku ruku, aku sujud. Ikuti. Karena apa perintah Allah? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah di sana? Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta, pemilik alam semesta, dan ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pemilik alam semesta, maka ikutlah kepada Nabiku Muhammad. Karena Nabiku Muhammad datang ke atas muka bumi ini bukan untuk menebus dosa. Keistimewaan Nabi Muhammad bukan menebus dosa, tapi apa? Diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa dunia. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim, aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad untuk menghapuskan dosa-dosa dari jiwa-jiwa yang ada. Dengan cara apa dia menghapuskan dosa? Misalnya nih, adik ini melakukan dosa tadi pagi, misalnya menyakiti hati orang, melukai hati ibu, atau ada sesuatu yang Adinda lakukan. Lalu Anda mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk di kuping. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang muslim? Datang ke tempat ibadah, mencuci tangan. Ya Allah, hilangkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganku. Membasuh muka, ya Allah, hilangkan semua dosa yang didengarkan kupingku, dilihat mataku, yang masuk ke mulutku, yang kuhirup.
tangannya yang dilakukan tanganku, kakinya yang melangkahkan kakiku ke tempat masjid. Hapuskan dosa-dosaku ya Rabb. Habis itu Anda salat. Allahu Akbar. Duhai Dikau yang maha besar. Lihat nih hambamu nih datang kepadamu sujud, memohon kepadamu, ampuni dosa-dosaku. Dosa terhapus. Pada saat zuhur, dosa Anda dari sholat subuh sampai zuhur terhapus. Zuhur sampai asar, asar terhapus lagi. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad datang menghapuskan dosa. Wa yuzakkihim. Gitu saudara. Oke Bang Juma. Siap. Terima kasih buat penjelasannya yang suatu kerendahan hati Abang mau menjelaskan untuk saya yang notabene kita tidak saling kenal dan awam. Karena berhubung waktu saya tidak banyak ya Bang, mau berangkat kerja, apa yang Abang saranin, apa yang Abang jelaskan akan saya tampung dan akan saya mantapkan lebih lagi, bukan sekedar keputusan secara emosional ya, melainkan hati ya. Ya, Masya Allah. Dan karena pertimbangan ini tentu banyak konsekuensi yang akan saya hadapi, termasuk orang tua saya. Ya. Kedua, lingkungan kerjaan saya kan mayoritas juga Kristen ya. Ya. Terus dalam lingkungan tidak hanya di situ saja, tapi dalam lingkungan sosial saya juga kebanyakan mayoritas Kristen gitu kan. Ya. Mungkin saya akan coba cari masjid terdekat yang 3 kiloan lah dari jarak rumah saya. Setelah saya pulang nanti mungkin sempat mampir. Nggak apa-apa kan Bang, misalnya kan kalau kita datang gitu, soalnya saya sungkanan orangnya ya, ketemu sama Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ustadznya. Silakan aja. Saya Iya. benar-benar nggak ngerti rukun Islam, sholat dan praktek-prakteknya segala macam gitu. Jadi benar-benar dari nol banget dibimbing kan. Iya. Sebelumnya memang pacar saya sudah rekomendasikan, coba lihat Bang Juma di TikTok, karena saya belum kepikiran juga Bang, belum ada apa namanya. Ini benar-benar tanpa direncana sih, hanya scroll tiba-tiba lihat Bang Juma live. Oh ini Bang Juma yang dikasih tahu itu. Abang live kapan lagi Bang? Kalau malam jam berapa Bang? Saya biasanya jam 8, jam 9 deh waktu Makassar. Oh waktu Makassar, Wita ya? Iya, iya Wita. Ya timur ya. Oke, berarti tempat saya jam 7 kalau jam 8. Oh iya, siap. Oke, buat Bang Juma makasih buat semuanya. Sama-sama Teman-teman semua saudara. yang sudah komen juga, yang sudah kasih masukan, terima kasih buat semuanya. Bang saya izin mundur diri ya, mau prepare kerja. Baik, saya boleh ucap salam doakan. nggak Bang? Ya boleh, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Cara turun gimana ya Bang? Saya nggak ngerti. Saya turunkan, Bunda, saya turunkan. Nanti kalau ada waktu datang ke sini, boleh bawa temannya. Oke. Ya, salam kenal dari saya. Ya baik, saya turunkan. Bismillah.